Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada pertemuan ke-8 mengenai pembelajaran pengelolaan bisnis retail, kita akan membahas poin masih sama dengan minggu kemarin, yaitu KD 3.5 menganalisis perilaku konsumen dalam bisnis retail, dan 4.5 membuat laporan hasil analisis perilaku konsumen dalam bisnis retail. Kemarin sudah saya jelaskan apa itu yang dimaksud dengan perilaku konsumen dalam bisnis retail. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menarik dan mempertahankan pelanggan retail. Jadi di sini agar supaya usahanya sukses, seorang pengusaha retail itu harus mampu menarik, memuaskan, dan mempertahankan para pelanggannya agar selalu berbelanja di toko retail miliknya. Kepuasan sendiri yang dimaksud itu adalah kepuasan konsumen. Jadi kepuasan konsumen itu adalah persepsi individu dari performa produk atau jasa dalam hubungannya dengan harapan-harapan yang dimiliki oleh konsumen. Lalu apa yang dimaksud dengan mempertahankan konsumen? Mempertahankan konsumen itu adalah usaha yang dilakukan peritel untuk menjaga agar konsumennya loyal dan selalu berbelanja di toko retailnya daripada berbelanja di toko retail lain. Sebab di hampir semua bisnis mencari konsumen atau pelanggan baru memerlukan biaya yang lebih mahal daripada mempertahankan konsumen. Jadi ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh peritel untuk menjaga loyalitas pelanggan. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, caranya kita harus bisa memuaskan konsumen dengan pelayanan terbaik. Jadi kesuksesan bisnis retail kini tidak lagi tentang barang apa yang harus dijual, namun lebih ke bagaimana peritel menjual barang dagangannya. Jadi ini perubahan pada paradigma pengalaman baru dalam berbelanja. Jadi di sini pelayanan merupakan salah satu bentuk interaksi emosi antara peritel dan karyawan toko retail dengan konsumen atau pelanggan yang dilayani. Jadi salah satu cara ya agar peritel menjaga loyalitasnya, yang pertama yang harus dilakukan itu adalah memuaskan konsumen dengan pelayanan terbaik. Terus yang kedua, kita harus memperhatikan 3 elemen lingkungan toko. Jadi semakin menjamurnya bisnis retail di kota besar, biasanya memudahkan masyarakat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Umumnya, masyarakat menginginkan tempat berbelanja yang nyaman dan sesuai dengan selera atau lifestyle mereka. Jadi seorang ibu rumah tangga itu pastinya lebih memilih toko retail yang lengkap dan serba ada. Sedangkan kalau anak-anak muda, biasanya mereka lebih menyukai toko retail yang menyediakan tempat atau ruang untuk duduk-duduk dan berbincang bersama teman. Oke, di sini ada 3 elemen yang harus diperhatikan ya, yang berhubungan dengan lingkungan toko. Nah, elemen yang pertama yaitu citra toko. Jadi di sini menurut Sopiah dan Shihabuddin 2006-2174, citra atau image toko itu adalah pandangan atau persepsi masyarakat terhadap nama atau produk toko tersebut, atau bisa juga diartikan dengan penentuan posisi toko secara efektif, baik itu dilihat dari segi nilai, kualitas, dan harga. Nah, citra toko bisa dianalisis dari 2 sudut pandang, yaitu yang pertama dari sisi impresi internal atau internal impression, dan yang kedua dari sisi impresi eksternal atau external impression. Jadi bedanya internal impression dan external impression itu adalah jika internal impression itu meliputi citra toko secara fisik. Nah, misalnya wujud fisik gedungnya, layout, interior, eksterior, etalase, toilet, dan penempatan barang.
Nah, beda dengan external impression, biasanya meliputi reputasi pemilik toko, kinerja manajemen, dan karyawan. Terus elemen yang kedua yang perlu diperhatikan itu adalah atmosfer toko. Atmosfer toko bisa dibangun melalui 5 alat indera manusia. Apa saja indera manusia? Yaitu mata, telinga, terus kemudian hidung, kulit. Di sini kulit untuk meraba atau menyentuh barang ya. Dan lidah fungsinya untuk merasa. Maksudnya yaitu dalam membangun atmosfer toko itu perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat menarik kelima indera manusia tersebut. Jadi interior dan eksterior toko bisa didesain agar tampak saling melengkapi dan menggunakan warna yang serasi. Jadi konsumen itu pada umumnya lebih menyukai konsumen pada umumnya itu lebih menyukai toko yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada konsumen atau pelanggan untuk tidak sekedar melihat-lihat barang yang ada di display. Jadi di sini atmosfer toko sangat perlu diperhatikan agar supaya kita tetap menjaga pelanggan yang sudah ada dan memberikan kenyamanan bagi para konsumen dan para pelanggan. Terus yang terakhir itu adalah elemen lingkungan yang terakhir, lingkungan toko adalah teater toko. Jadi bagi peritel, ya, toko retail dapat diibaratkan sebagai panggung teater. Ya, dinding dan lantai toko itu merupakan panggung. Pencahayaan dan komunikasi visual seperti penanda atau petunjuk jalan merupakan kesatuan. Dan barang-barang perdagangan merupakan pertunjukan. Jadi seperti halnya teater ya, desain toko dan semua komponennya seharusnya bekerja secara selaras guna mendukung penjualan barang-barang perdagangan. Teater toko bisa dianalisis dari dua sisi, yaitu dari sisi tema dekor dan dari sisi kegiatan toko. Jadi interior toko maupun eksterior toko sebaiknya didesain sedemikian rupa sehingga memiliki tema yang jelas yang dapat diasosiasikan dengan suatu peristiwa atau momen tertentu. Oke, mungkin itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga selalu kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.